Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. FKUB ini ya, nggak ada gunanya ya, karena pendeta-pendeta semua yang terdaftar dalam FKUB ini, bajingan semua pendeta-pendetanya, pendeta-pendeta penakut ya, pendeta-pendeta makan duit ya. FKUB ini sendiri kan gereja-gereja kan tolol kan, mau di framing kan. FKUB ini kan adalah produk memframing gereja yang ketakutan. Ya kan? Mana ada sih gereja yang berani? Ya kan? Pendeta yang berani ngelawan khilafah siapa sih? Cuman saya doang. Betul nggak? Gilbert aja nggak berani kok. Coba sebut pendeta yang berani ngelawan khilafah. Cuman saya. Bener-bener pendeta lah ya. Kalau saya kan bukan pendeta. Nggak ada. Yosua Teu katanya itu ya cuman omdo doang. Ya, malah jangan-jangan dia salah satu pengkhianat di antara kita lagi, Yudas juga jangan-jangan. PGI mana berani dia ngelawan khilafah. Kita bersyukur ya ada orang-orang yang meresponi saya kayak Pak Santi Amer. Saya dengan Pak Santi Amer ini, Pak Santi Amer bukan bawahan saya, jangan salah ya. Pak Santi Amer ini adalah mitra saya, saudara, di Indonesia. Galarua ini bukan punya saya. Galarua ini punya Pak Tobing, punya Pak Ponto, punya Bu Mantu. Pak Santi Amer anak buahnya Pak Tobing. Oh iya jelas. Pak Santi Amer anak buahnya Pak Ponto. Jelas. Dalam struktur memang begitulah gimana. Direktur Galarua adalah menuruti visi dan misi dari pembina kan. Dari Pak Tobing dengan Pak Ponto. Tapi mana bisa Pak Ponto nurut sama saya. Gak ada urusannya. Beliau ini siapa, saya ini siapa. Nah, sebentar ini biarkan kita nih. Raja Uti silakan, biar rakyat jelata semua bisa menggelincang dulu. Shalom, Pastor Paul. Ya. Ya. Jadi begini, kebetulan ada Pak Santi Amer juga. Jadi begini Pak, ini penyelenggara ini kebijakan publik ini sekarang punya modus yang lain Pak. Jadi mereka berlindung di balik FKUB ya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi misalkan perilaku-perilaku yang intoleran terhadap minoritas atau misalkan terhadap orang-orang Kristen dan Katolik, mereka bikin semacam organisasi yang namanya ini Forum Kerjasama Antar Gereja itu. Nah, itu jadi mereka inilah organisasi pendeta-pendeta inilah yang dijadikan pembenaran atas kebijakan-kebijakan yang intoleran ini, Pak Santi Amer. Nah, saya nggak tahu ini posisinya di mana gitu si Forum Kerjasama Antar Gereja ini sendiri. Sementara kita tahu PGI sudah menyurati Bupati Lebak ini kan gitu kan. Berarti dia nggak sejalan dengan suara yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Antar Gereja ini gitu. Nah, sepertinya ini ya hanya perpanjangan tangan untuk jadi buffer Pak, untuk jadi tameng dari setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan peraturan dan hak asasi manusia, terutama hak untuk beribadah. Itu kan sampai orang mau berdoa aja minta izin dari pemerintah, aneh kan itu kan Pak gitu. Masa orang mau berdoa minta izin dari pemerintah? Di mana ada pemerintah di dunia kayak begitu? Nah, itu jadi harus disikapi hati-hati nih Pak. Jadi ada satu ini modus untuk buang badan lah istilah orang Medan Pak. Lepas tangan gitu kan, dengan melemparkan mengkambing hitamkan nanti ini Forum Kerjasama Antar Gereja ini, kira-kira seperti itu Pak. Ini nggak jelas ini kelompok-kelompok orang yang bagaimana nih, mungkin Pak Paul mungkin bisa menduga lah ke arah mana, apa yang membuat mereka termotivasi seperti itu gitu, menjadi tameng daripada perbuatan-perbuatan intoleran yang mau menegakkan khilafah ini. Kira-kira begitu Pak Paul, silakan dilanjutkan oleh yang lain. Itu dia Pak, makanya FKUB ini sendiri kan gereja-gereja kan tolol kan, mau di framing kan. FKUB ini kan adalah produk memframing gereja yang ketakutan. Ya kan? Mana ada sih gereja yang berani? Ya kan? Pendeta yang berani ngelawan khilafah siapa sih? Cuman saya doang. Betul nggak? Gilbert aja nggak berani kok. Coba sebut pendeta yang berani ngelawan khilafah. Cuman saya. Benar-benar pendeta lah ya. Kalau saya kan bukan pendeta.
Nggak ada. Yosua Tehu katanya itu ya cuman omdo doang. Ya, malah jangan-jangan dia salah satu pengkhianat di antara kita lagi. Yudas juga jangan-jangan. PGI mana berani dia ngelawan khilafah. Kita bersyukur ya ada orang-orang yang meresponi saya kayak Pak Santi Amer. Saya dengan Pak Santi Amer ini, Pak Santi Amer bukan bawahan saya, jangan salah ya. Pak Santi Amer ini adalah mitra saya, saudara, di Indonesia. Galarua ini bukan punya saya. Galarua ini punya Pak Tobing, punya Pak Ponto, punya Bu Mantu. Pak Santi Amer anak buahnya Pak Tobing. Oh iya, jelas. Pak Santi Amer anak buahnya Pak Ponto. Jelas. Dalam struktur memang begitulah gimana. Direktur Galarua adalah menuruti visi dan misi dari pembina kan. Dari Pak Tobing dengan Pak Ponto. Tapi mana bisa Pak Ponto nurut sama saya? Gak ada urusannya. Beliau ini siapa, saya ini siapa. Maka Galarua ini adalah mitranya saya, saudara. Ya. Dan apakah fundraiser Galarua duitnya hanya dari saya? Ya kemarin di awal mungkin iya. Dari YouTube saya, bukan dari saya. Saya nggak pernah kasih uang Galarua ya. Nggak ada Galarua transfer uang dari saya, Joseph Paulusang atau Cindy Paulus Suryo Mulyono. Nggak ada. Serupiah pun nggak pernah saya transfer ke Galarua. Ya, jadi bukan uangnya dikumpulkan dari sini, saya hanya fundraiser ya, karena saya bersimpati dengan kegerakan dan ada orang-orang yang meresponin gatuk ya, saya dengan Pak Tobing ini gatuk. Saat solusi Galarua kan saya dengan Pak Tobing ini ya, kita bikin proyek Pancasila kan. Apakah Pak Tobing anak buah saya? Ya bukan. Siapa yang ngasih duit Pak Tobing? Apakah saya? Saya tidak pernah transfer serupiah pun ke Pak Tobing loh. Saya tidak pernah loh, saudara. Ya, jadi Anda harus tahu membedakan. Saya dengan Pak Tobing ini bermitra. Ya, Pak Tobing melihat saya geraknya cepat sekali. Pak Tobing menggunakan masa yang kita kumpulkan. Ya, nah kalau kita sudah bermitra, ya kalau kita lagi lagi lemah, kemarin Pak Tobing lagi ada masalah keluarga waktu ke Bali itu ya. Ditinggal sama si ceker babi, ditelantarkan begitu. Ya maka kita dan kroni-kroni kita ya menolong, masa kita diamkan saja. Apalagi terus kemudian benar-benar meninggal, ya kita uruslah. Ya kan? Masa kita berteman terus, teman ada musibah terus kita biarin aja begitu kayak ceker babi, ditelantarin. Ya enggak lah, kita tolonglah. Tolong itu kalau kita bilang nolong itu semua, saudara. Segala-galanya standby semua, Galarua tim semua standby semua ya, dari zaman Pak Putih dulu, Pak Santi Amer semua standby, sampai Ibu Mantu semua standby. Kita enggak main-main kalau kita semua ya, makanya ayo gabung dengan kita. Itu ya. Pak Paul, ya. Ini tambahan satu lagi mengenai FKUB ini ya, dari beberapa penelitian teman-teman saya dulu yang aktivis, itu tidak akan pernah menguntungkan minoritas, Pak. Nggak akan lah, kan dulu sudah saya bilang. Jadi FKUB itu ketika nanti ada forum seperti itu, mana suara yang terbanyak, malah yang menang. Akhirnya siapa lagi yang tertindas, Pak? Itu bukan untuk mencari solusi, malah untuk menjadi alat legitimasi untuk menindas minoritas. Dulu siapa yang bilang ya, kan ada FKUB orang Kristen ya, dulu masuk ini goblok banget dia itu ya. Saya bilang, mana FKUB itu justru dipakai untuk memframing Anda, untuk mengendalikan Anda orang-orang minoritas. Kan sudah saya bilang dulu dari 2 tahun yang lalu kan, udah berkali-kali, ini orang Kristen goblok, saya bilang begitu, kamu itu goblok. Waktu itu ya, kan sudah ada FKUB gitu ya. Orang Kristen apa Islam ya? Apa Pak Dhani ya dulu ya? Pak Dhani ya? Pak Dhani ya, bukan orang Kristen ya, Pak Dhani dulu ya. Terus saya bilang, saya balik. Pak Dhani itu kayaknya dulu Pak Dhani, benar, nyinggung-nyinggung FKUB ya, jadi bukan orang Kristen. FKUB itu dipakai justru buat nakut-nakutin kita orang Kristen, buat memframing, supaya jangan kelihatan orang Islamnya semena-mena, kurang ajar benar ini orang-orang Islamnya kan. Iya kan? Ya, jadi mungkin kesannya seperti itu Pak, jadi supaya sesuatu yang dilakukan semena-mena itu tidak terlalu terlihat gitu. Jadi itulah butuhnya forum FKUB ini gitu. Nah, kemudian sekarang ada lagi anaknya dari FKUB lagi mungkin. Nah, ini para pendeta pula itu, Pak. Itu yang FKG itu, Forum Kerjasama Antar Gereja itu. Jadi setiap ada sesuatu yang
sifatnya itu merugikan minoritas dalam soal hak asasi ya, terutama beribadat itu. Mereka-mereka ini yang jadi pembenaran Pak Paul gitu. Untuk memframing lah, seperti kalau bahasanya Pak Paul tadi ya, jadi pembenaran. Nah, akhirnya apa? Nah, untung saja yang kali ini, yang kasus Lebak ini, PGI agak lumayan bersikapnya Pak. Dia minta supaya difasilitasi untuk beribadat pada hari Natal tersebut. Udah ada suratnya kalau nggak salah. Kali ini PGI mungkin ya lagi benar aja lagi ininya, cara mengambil tindakannya gitu Pak Paul. Nah ini jadi selalu anehnya apa namanya ya, dulu kebanyakan gereja itu mungkin bersikap seperti ini Pak, ketika awal-awal ada ini ya, apa, ada FKUB ini, dianggap itu sebagai solusi di tahun 2013, ketika SKB dua menteri ini mau diluncurkan. Jadi janjinya itu bahwa semuanya akan bisa dibicarakan di FKUB gitu kira-kira Pak Paul. Tapi justru itulah yang digunakan untuk meredam ini kepentingannya minoritas ini, ketika mereka mau beribadah ya segala macam aturan birokrasi itu ditambahin. Nah, atas dasar keputusan-keputusan dari FKUB ini, nah itu yang paling sulit itu Pak. Nah waktu itu mungkin gereja mungkin nggak terlalu memandang ke arah sana, gitu ya. Jadi cara yang sama juga itu mungkin yang kemarin yang undang-undang kita bahas itu mengenai undang-undang yang UHP yang baru itu Pak, gitu. Nanti Pak Paul kalau ada waktu bahas lagi Pak apa yang dibalik itu, yang kemarin sempat saya bicarakan itu. FKUB itu memang harus dibubarkan ya. FKUB itu harus dibubarkan. Nggak perlu ada. Jadi harusnya langsung dibawa Menteri Agama. FKUB itu adalah cara Islam memframing. Ya. Pada kenyataannya selalu kalah kok. Ada FKUB, FKUB, bangsat semua, nggak ada gereja, nggak ada pura bisa dibangun gara-gara FKUB ini. Ya. FKUB ini ya. Nggak ada gunanya. Ya. Karena pendeta-pendeta bangsat semua yang terdaftar dalam FKUB ini. Bajingan semua pendeta-pendetanya. Pendeta-pendeta penakut, ya, pendeta-pendeta makan duit, ya, FKU ya, nggak ada gunanya. Nyatanya selalu kalah kok. Pernah nggak ada gereja diizinkan gara-gara FKUB? Nggak ada, nggak bisa, ya nggak bisa. Pokoknya nggak bisa bangun gereja, ya, kecuali Anda bayar upeti, ya, kayak Betani pinter bayar, ya. Kalau mau bangun gereja bikin masjidnya 5. Bikin gereja 1, bikin masjidnya 5, saudara. Bikin pesantrennya 5. Ya kan? Jadi, bayar sisa sama saja kan? Bayar sisa. Ya kan? Itu kan yang nggak tercatat dalam sejarah. Bahkan sejarah Indonesia. Kalau bukan Nabi ke-26 yang bongkar. Nggak akan ada. Paul Dere, silakan.